Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan penggunaan smart school yang dipakai untuk pembelajaran daring pada tutorial yang pertama. Saya sudah memberikan tutorial yang berhubungan dengan pelaksanaan registrasi di Smart School. Pada tutorial yang kedua ini berkaitan dengan portal SMP Negeri 1 Gelagah. Saya akan menjelaskan berkaitan dengan cara mengirim materi dan juga mengirim tugas pada portal e-learning Smart School SMPN 1 Gelagah. Bapak Ibu bisa membuka portal dengan cara install di Play Store apabila Bapak Ibu dalam pembelajaran di Smart School memakai Android atau handphone. Kemudian apabila panjenengan semua memakai komputer atau laptop, maka panjenengan bisa memakai Google Chrome. Baik Bapak Ibu, mari kita praktekkan bersama-sama. Mohon menyimak video ini mulai dari awal sampai akhir. Saya kebetulan pakai laptop, jadi saya membuka portal Smart School di Google Chrome. Ini saya buka Google Chrome di laptop. Kita klik, kemudian alamat ditulis di webnya SMPN 1 Gelagah bwi.sch.id. Ini saya ulang kembali, alamatnya SMPN 1 Gelagah bwi.sch.id. Kemudian setelah menulis alamat portal kita, portal SMPN 1 Gelagah, panjenengan nanti bisa langsung enter pada alamat tersebut. Ini langsung di enter. Ini saya enter. Oke. Ya. Selanjutnya di sini ada beranda e-learning SMPN Negeri 1 Gelagah. Ini beranda e-learning Smart School kita. Panjenengan semua bisa login di sini untuk pembelajaran daring memakai portal ini. Bagi Bapak Ibu yang sudah aktif akunnya, user dan passwordnya sudah aktif. Nih, Bapak Ibu sekalian, saya akan login memakai akun saya pribadi. Saya sebagai guru. Bagaimana nanti cara mengirim materi dan tugas ke siswa pada saat
panjenengan mengajar di kelas masing-masing. Login dengan user dan password yang sudah aktif di Smart School. Perlu diperhatikan, saya akan login di sini dengan memakai akun saya sendiri sebagai guru. Ini akun saya pribadi sebagai guru. Kita tulis usernya, kemudian passwordnya. Setelah menulis user dan password, dipastikan panjenengan betul usernya dan passwordnya benar. Selanjutnya klik login. Masih ditunggu ya. Setelah login, kemudian jenengan akan dibawa ke sini, ada beranda, ada pengumuman. Jenengan bisa mengumumkan ke siswa, ya, bisa menambahkan sendiri di sini, ya. Kalau mengumumkan, umpamanya ada pengumuman anak-anak untuk besok kelas 9A sampai 9F atau kelas 7A sampai 7F, ya, kelas 8A sampai 8F, atau kelas 1 kelas saja boleh, ya. Umpamanya saya hanya ngajar kelas 1 kelas 7A. Ini buat pengumuman di sini, ya. Nih, klik buat, kemudian judulnya apa, pengumumannya silakan dibuat, kemudian tanggal tampil, tanggal berapa. Umpamanya saya mengumumkan anak-anak, ya, untuk hari ini. Kebetulan saya mengirim materi KBM daring kepada anak kelas 9A sampai 9F. Judul pengumuman pembelajaran daring bahasa daerah. Panjenengan tulis, kalau tanggalnya hari ini maka ditulis hari ini, tanggalnya di pelaksanaan KBM hari ini ditulis, ya, tanggal, kemudian klik, ya. Kalau hari ini tanggal 7 maka klik tanggal 7. Setelah muncul, tutup. Nah, di sini berupa pengumuman. Isi pengumumannya apa? Ya, himbauan atau pengumuman. Ya, saya tulis di sini. Peserta didik kelas 9A sampai 9F hari ini, hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021. KBM bahasa daerah materinya cerita cekak atau cerkak. Selanjutnya
tampil di siswa ya, tampil di pengajar ya. Karena ini siswa harus melihat, maka tampil di siswa, juga tampil di pengajar atau guru. Selanjutnya simpan, klik simpan. Ya, ini anak-anak nanti akan mendapatkan pengumuman dari panjenengan setelah login. Jadi mendapatkan pengumuman ini. Setiap anak login kelas 9A sampai F atau 7A sampai F, 8A sampai F, maka akan mendapatkan pengumuman dari panjenengan. Ya, ini cara membuat pengumuman. Selanjutnya mengirim pesan. Masih loading. Cara mengirim pesan cukup klik tulis pesan, kemudian panjenengan semua bisa mengirim satu siswa atau 2 siswa dan seterusnya. Cukup mengetik di nama di sini. Umpamanya saya mengirim pesan kepada siswa, bisa juga kepada guru. Tinggal langsung tulis saja. Umpamanya di sini saya kirim yang lagi terkenal sekarang adalah nama Paris umpamanya. Nanti di sini akan muncul nama Paris dengan akunnya, dengan usernya ini. Selanjutnya kalau sudah muncul maka klik ya. Nih, kalau mau menambah lagi umpamanya Siti, kebetulan saya tidak hafal ini nama satu anak. Saya coba mencari nama Siti di kelas 9. Ternyata ada. Ini Bapak Ibu, tinggal jenengan klik Siti. Nah, sudah 2 anak. Jadi semua umpamanya satu kelas, maka kita nulisnya manual. Ya, kalau hanya satu anak yang kebetulan anak itu belum mengumpulkan tugas yang kemarin, ya bisa dikirim pesan melalui ini. Ya, begitu. Ya, umpamanya 2 anak ini saya kirimi pesan, ya, tidak ada hubungannya dengan KBM, hubungannya dengan registrasi kemarin. Umpamanya saya kirim pesan begini: selamat, pesan apapun terkait dengan tugas, dengan materi, dengan apapun bisa melalui sini. Ya, karena saya belum melaksanakan KBM daring dengan memakai e-learning Smart School, maka saya kirim anak itu pesan umum saja berkaitan dengan pelaksanaan registrasi Smart School. Saya mengirim pesan begini: selamat, Anda sudah registrasi di Smart School. Nih, yang saya kirim ini. Ya, saya mengirim ini pesan ini kepada siswa. Selanjutnya kalau sudah mengirim, ya ditulis, sudah menulis pesannya, maka langsung kirim. Ya. Ini masih menunggu, masih loading. Kita tunggu, sabar. Oke. Nah, ini jadi akan kelihatan kepada 2 anak Bapak Ibu mengirimnya pesan tersebut. Nih, 2 anak langsung terkirim pesan tersebut dan pesannya sama.
Ini cara menulis pesan kepada anak. Ini bisa dimanfaatkan menu pesan ini ketika siswa peserta didik apabila belum mengumpulkan tugas atau punya permasalahan pada pelaksanaan daring di semester genap ini. Pesan apapun bisa. Selanjutnya ada menu jadwal mengajar. Ini penelitian jadwal di sini ya. Karena saya ngajar login akun sendiri, maka saya harus membuat jadwal di rumah saya pribadi ya. Jadwal mengajar saya kebetulan hari Kamis, maka panjenengan buat jadwal mulai dari kelas 9A, B, C, D, E, F. Kalau panjenengan mengajar PJOK di kelas 7A sampai F, maka panjenengan harus membuat jadwal ini dengan jam yang sudah ditentukan oleh kurikulum, kemudian mapelnya apa, dan kelas 7A sampai 7F satu-satu ya. Jadi satu-satu, tinggal panjenengan umpamanya PJOK di hari Senin, klik tambah persis di hari Senin. Ini klik tambah, kemudian pilih kelas, kemudian mapel PJOK umpamanya. Selanjutnya jam berapa diisi sampai jam berapa, kemudian simpan. Oke. Kalau sudah simpan, di close. Selanjutnya buat lagi kelas 7B. Mapelnya ditulis PJOK. Nih. Jamnya ya sama dengan 7A tadi, kemudian simpan. Kalau sudah tersimpan ya di close, buka lagi tambah. Ini saya close, buka lagi tambah ya, buka lagi tambah, kemudian kelas 7C mapel PJOK, jamnya sama dengan 7A dan B, kemudian simpan ya, kemudian close. Kemudian kelanjutannya 9 kelas 7 do. Nih, kelas 7 do. Mata pelajaran diklik PJOK, jamnya sama dengan kelas 7 ABC, kemudian simpan dan close sampai kelas 7F. Itu untuk penelitian jadwal mengajar. Jadi panjenengan hanya bisa link jurnal, link absen nanti bisa diupload di sini. Ya, kebetulan saya sudah pernah ini membuat link jurnal. Nanti seumpama ada link daftar hadir siswa, bisa nanti di sini, atau link daftar hadir guru bisa di sini ya. Link jurnal mengajar bisa di sini ya. Nih, ini saya pernah mencoba membuat link ini. Selanjutnya di sini ada menu tugas. Klik menu tugas. Sebelum menu tugas saya sampaikan, biasanya KBM diawali dengan pemberian materi ya. Maka saya jelaskan materi dulu. Pertama, panjenengan bisa klik materi ini. Untuk selanjutnya di sini ada menu 2 tambah materi tulis dan tambah materi file. Untuk tambah materi tulis ini bisa dalam bentuk JPG, dalam bentuk link video,
dan dalam bentuk penulisan Word. Ya. Di sini materi tulis. Nah, ini akan saya jelaskan satu persatu bagaimana cara menambah materi dalam bentuk Word, kemudian dalam bentuk JPG atau gambar, dan yang terakhir dalam bentuk video. Ya. Kita klik tambah materi, kemudian tentukan materi apa pada hari ini, pada pembelajaran hari ini yang akan dikirim kepada siswa. Sebagai contoh, saya pelajaran bahasa daerah memberikan pembelajaran cerkak. Selanjutnya pilih mata pelajaran, kemudian centang di antara kelas yang dikirim, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Bapak Ibu guru, pada penjelasan yang kedua kemarin ya saya menjelaskan untuk pilihan kelas di sini banyak pilihan sebenarnya yang kemarin di versi 3, akan tetapi oleh admin lebih disederhanakan, jadi hanya 3 jenjang pilihannya. Kemarin banyak kelas yang dipilih, mulai dari 7A, B, C, Do, E, F, kemudian 8A, B, C, Do, E, F, kelas 9A, B, C, Do, E, F. Akan tetapi oleh admin kita sederhanakan menjadi 3 jenjang saja, ya, biar nanti kita lebih enak. Meskipun panjenengan hanya mengajar satu kelas, klik pada kelas 7 saja, anak itu akan login sendiri sesuai dengan kelas masing-masing. Jadi Bapak Ibu guru hanya mengajar satu kelas saja, mengklik kelas 7, kemudian anak itu login di Smart School, otomatis dia akan menerima materi panjenengan meskipun hanya satu kelas. Contoh, anak login itu dia di 7A, maka panjenengan ngajar di 7A pada mapel apapun, ketika mengklik kelas 7 saja itu sudah menerima materi panjenengan. Ya. Itu tambahan dari kami yang kemarin memang kita klik semua kelas. Ya, ini lebih disederhanakan, hanya mengklik 3 jenjang saja. Ya. Kebetulan saya ngajar di kelas 9 semuanya A sampai F, maka saya klik hanya kelas 9 saja. Selanjutnya, kalau saya membuat materi dalam bentuk Word, maka materi itu langsung di copy paste di sini. Ya, sekali lagi, kalau materi itu dalam bentuk tulisan, ya umpamanya di file Word, ya filenya bentuk Word, maka file itu di copy paste di sini. Ya. Sebagai contoh, umpamanya saya memberikan materi ada di Word ini. Bentar, saya akan mengambil materi itu. Ini sebagai contoh saja. Bentar. Umpamanya ya materi ini aja sudah. Ini saya copy, ya materi ini saya copy, ya klik kanan kalau pakai mouse, kalau tidak pakai mouse langsung Ctrl C. Selanjutnya masuk ke Smart School, ya, masuk ke Smart School sini tadi, langsung di copy paste lagi. Oke. Nah, ini materi yang dalam bentuk tulisan. Selanjutnya
kalau seumpama saya tidak pakai tulisan, pakai JPG, harus diambil di sini, di image ini. Ya, kita siapkan dulu materi dalam bentuk JPG, kemudian diupload di sini. Ya, prakteknya klik image ini, kemudian klik browse, kemudian upload, klik upload. Selanjutnya klik select, mencari file yang panjenengan simpan di mana. Kebetulan saya menyimpan di flash disk. Ini ada materi dalam bentuk JPG, contoh umpamanya ini saya klik, ya, kemudian saya open. Ya, ini karena soal maka sebagai contoh saja, jadi klik satu kali kemudian open. Selanjutnya kalau sudah tampil gambar seperti ini, jenengan klik upload. Ya, setelah itu klik ini, ya, kemudian select. Ya, sudah masuk di sini. Selanjutnya bagaimana? Panjenengan oke, klik oke. Nah, ini materi yang kita upload tadi. Kemudian kalau hari ini panjenengan membuat soalnya, membuat materi, maka simpan terbitkan. Seumpama membuatnya kemarin, maka simpan saja. Kemudian besok pada saat pembelajaran panjenengan harus terbitkan materi ini. Kalau simpan saja maka dalam bentuk konsep, kemudian pada saat pembelajaran panjenengan harus menerbitkan ya di materi ini kepada siswa. Sementara seumpama saya membuat materi ini hari ini, maka saya pembelajaran juga hari ini, saya harus mengklik yang ini, ya, ini. Kemudian kalau seandainya materi itu, ya, hari ini membuat, kemudian pelajaran panjenengan jadwalnya masih besok, maka simpan saja. Ini, ya, seumpama saya pakai simpan saja, berarti hari ini membuat, pelajarannya masih besok saya klik simpan, ya, masih loading, ditunggu. Ini materi berhasil disimpan sebagai konsep, ya, masih dalam bentuk konsep. Kita lihat di sini di menu materi, kita klik. Ya, ini masih dalam bentuk konsep, ya. Kalau seandainya besok panjenengan mau mengirim kepada siswa, maka klik edit. Ini. Kemudian statusnya dirubah. Statusnya asalnya konsep, ya. Kalau konsep anak belum bisa melihat materi panjenengan di login siswa, ya, karena masih direncanakan, ya, jadi anak belum bisa melihat. Kalau statusnya sudah dirubah menjadi terbit, maka siswa bisa melihat materi panjenengan saat pembelajaran. Selanjutnya klik update. Ini saya klik.
tadi konsep berubah menjadi terbit. Berarti anak seketika login bisa melihat materi tersebut, ya, melihat materi panjenengan yang panjenengan kirim. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, saya akan berikan contoh membuat materi dalam bentuk link video. Ini yang lebih mudah. Cara mengirim materi kepada siswa dalam bentuk link video. Klik tambah materi tertulis, kemudian panjenengan buka, kemudian panjenengan tulis judul materinya, mata pelajarannya apa, dan kelas berapa. Ya, kemudian mulai pengambilan YouTube, video YouTube panjenengan. Linknya yang diambil melalui gambar ini, namanya embed YouTube video. Caranya bagaimana? Panjenengan buka YouTube, ya, YouTube, kemudian enter, klik YouTube, login sesuai dengan akun. Ini login sesuai dengan akun sendiri-sendiri. Nih, setelah terbuka beranda YouTube, ya, panjenengan bisa login di sini, sign in melalui akun Bapak Ibu sendiri. Ini diklik, masih login, kita tunggu. Kemudian klik akun panjenengan. Kalau masih belum ada akun panjenengan di sini, klik yang ini. Selanjutnya tulis usernya, klik next, tulis passwordnya. Setelah itu klik next. Masih loading, kita tunggu. Nah, ini Bapak Ibu, panjenengan sudah login di YouTube Bapak Ibu. Nah, ini adalah YouTube orang lain, ya, tempatnya di beranda YouTube umum. Kemudian video yang panjenengan upload ada di mana? Di sini. Nah, di sini. Di video Anda. Nah, selanjutnya di sini, inilah video yang panjenengan upload di login Bapak Ibu. Nah, nih contoh, saya akan mengambil video ini untuk pembelajaran. Ini kita klik. Kemudian di kiri atas, ya, ini ada muncul video yang tadi panjenengan klik. Ini di kiri atas, juga di kanan ada. Kita klik yang ini saja, yang kiri atas. Klik untuk membuka video Bapak Ibu. Nih, sudah mulai memutar videonya. Selanjutnya arahkan kursor di tengah video ini.
kemudian salin kode smart. Ya, saya ulang ya, salin kode smart. Nih yang keempat, tulisan yang keempat, 1 2 3 4, salin kode smart. Setelah diklik, panjenengan ke portal Smart School ya. Di sini tadi klik YouTube ini, embed YouTube video, menu yang ini diklik. Nah, ini dipaste di sini ya, paste di sini, klik kanan kemudian paste. Selanjutnya klik OK. Nah, ini langsung tampil di sini video panjenengan ya, video pembelajarannya bisa kita putar langsung di sini ya. Nih bisa langsung kita putar. Oke. Nah, ini sudah memutar video ya. Nih Pak Miftahul Khairi ini. Oke. Selanjutnya kita bisa mengklik kedua menu ini ya. Kalau masih konsep berarti simpan saja. Kalau sudah diterbitkan berarti dikirim ke anak langsung, anak bisa membaca, berarti simpan dan terbitkan ya. Saya memilih simpan saja karena pelajarannya masih besok pagi. Nih saya klik simpan saja. Monggo, kalau hari ini pembelajaran, hari ini buat, maka simpan dan terbitkan. Oke Bapak Ibu, sudah hilang video tadi yang kita upload. Untuk melihatnya klik materi. Nah, berhasil apa tidak? Nah, ini sudah berhasil satu materi yang kita buat dalam bentuk video. Nah, ini masih konsep ya, karena belum saya kirim ke anak-anak, baru besok pagi. Kalau mau mengirim besok pagi bagaimana? Ya klik edit ya. Kemudian ini statusnya dirubah menjadi terbit ya, statusnya dirubah menjadi terbit. Klik terbit, kemudian update. Ya, ini Bapak Ibu ya. Kita lihat detail video. Nah, muncul, anak-anak akan melihat video pembelajaran panjenengan ya. Jadi kalau melihat di sini di detail video. Begitu Bapak Ibu sekalian cara membuat materi dan pengiriman materi kepada siswa, baik dalam bentuk file tulisan, dalam bentuk JPG yang ini, dan dalam bentuk video, link video. Oke, kalau ini tadi lebih mudah. Atau bisa panjenengan bisa tidak melalui embed tadi ya, contoh melalui URL yang ada gambar kacamata tadi, bisa di sini. Kembali lagi membuat materi yang videonya diupload di URL nah, di sini uploadnya. Oke, link. Kemudian video yang tadi, yang ini salin link, diklik kotak ini, diklik atau ini diblok bisa, atau langsung aja klik kotak ini, copy video link, kita klik ya. Selanjutnya taruh di sini nih, yang ini URL, kita paste, kemudian oke. Selanjutnya kalau
pakai ini, model ini tidak bisa dilihat langsung, hanya linknya saja. Akan tapi anak-anak juga bisa nanti bisa melihat ya. Tuh. Kemudian simpan atau simpan saja atau terbitkan ya. Saya simpan dan terbitkan, klik. Oke, kita lihat apa sudah tambah materi saya ya. Ini sudah tambah, ada 3. Kita lihat detailnya. Nih, coba kita klik linknya. Nah, ini sudah memutar sendiri. Anak-anak nanti akan melihat juga di link ini. Begitu Bapak Ibu sekalian untuk pengiriman materi dalam bentuk upload video. Selanjutnya saya akan menjelaskan membuat materi dan pengiriman materi dalam bentuk file. File ini file PDF bisa, file PowerPoint bisa, file Word, Microsoft Word bisa. Di sini kita klik tambah. Judul materi yang disampaikan pada saat pembelajaran, mata pelajaran, kelasnya. Nah, ini pengambilan file PDF, file Word, file PowerPoint bisa di sini. Ini choose file, diklik dan cari di mana materi panjenengan ya. Kalau di flashdisk kebetulan sudah saya siapkan di flashdisk ini. Ini flashdisk saya. Kita cari lain ini. Ini ada file PowerPoint. Nah, filenya dalam bentuk PPT PowerPoint. Diklik sekali aja, kemudian open. Bisa klik 2 kali, ya, 2 kali bisa. Open. Ini sudah ada namanya file tersebut. Selanjutnya bisa simpan dan terbitkan. Oke, coba kita simpan saja karena pembelajaran saya masih besok. Kita simpan. Kita tunggu, masih loading, kita tunggu. Nah, ini Bapak Ibu, coba kita lihat berhasil tidak. Saya mengupload materi dalam bentuk PowerPoint tadi. Ini berhasil ya. Ini masih dalam bentuk konsep karena masih besok pelajaran saya ya. Kalau mau merubah, mengirim ke anak, maka harus klik edit, status dirubah menjadi terbit, dan update. Nah, ini Bapak Ibu sekalian sudah berubah terbit, berarti anak sudah bisa melihat materi panjenengan yang dikirim pada saat pembelajaran pada hari itu ya. Demikian Bapak Ibu cara membuat, mengupload dan mengirim materi dalam bentuk tulis, JPG, video, dan dalam bentuk file. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa menjalankan pembelajaran dengan baik melalui Smart School ini.
Selanjutnya Bapak Ibu, saya akan menjelaskan cara mengirim tugas. Klik tugas. Kalau seumpama panjenengan membuat tugas pilihan ganda, maka klik tugas pilihan ganda, klik tugas, kemudian judul tugasnya apa ditulis di sini, mata pelajarannya untuk kelas berapa saja, kemudian ini himbauan ya. Contoh saya memberikan himbauan begini. Digatekake video iki kanthi trep. Ini hanya sekedar himbauan saja ya, mohon ditulis di sini manual. Selanjutnya kalau soal tugas itu dalam bentuk soal pilihan ganda ya, maka panjenengan bisa menulis jumlah soalnya ya. Kemudian soalnya diacak atau berurutan, terserah, monggo. Model urutan pilihan urut apa acak. Kalau A, B, C, do berarti urut. Selanjutnya tampil soal per halaman semua atau satu-satu ya. Monggo 1 soal atau 5 soal atau 10 soal atau tampil semua, monggo serah. Tapi saya klik semua. Durasinya monggo ditentukan sesuai dengan jumlah butir soal. Karena saya 5 soal maka saya membuat 20 menit lah. Kemudian ini ada pilihan tampil nilai ke siswa. Sampai pilih kalau setelah status tugas ditutup maka anak bisa melihat setelah selesai mengerjakan. Jika nilai sudah tersedia anak bisa melihat. Kalau ini jangan ditampilkan nilai ya. Kalau saya lebih memilih ini karena faktanya banyak anak yang angkat nilainya ya. Monggo terserah dipilih ini. Kalau ditampilkan berarti pilih ini 1 dan 2. Kemudian terbitkan pada, ditulis sesuai dengan contoh ini ya. Saya menulis umpamanya kalau besok maka saya harus menulis 2001 kemudian 01 kesret, kemudian tanggal 07 spasi. Kalau belajarnya mulai jam 8 berarti 08.00. Tutup pada bisa pukul 10 pada saat pembelajaran selesai. Bisa umpamanya tutup pada malam hari, umpamanya 2001 01 07 spasi jam 9 malam tutupnya nih.
tahun 2001 kesret 01 kesret 07 spasi jamnya umpamanya panjenengan tutup 21 jam 9 malam titik 2:00. Nih, kalau umpamanya ditutup 1 minggu monggo, berarti dihitung tanggalnya tanggal 7, 8, 9 dan seterusnya dihitung ya. 1 bulan tidak apa-apa, monggo ya. Nih, kemudian klik update. Kita tunggu, masih loading ya. Ini Bapak Ibu, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya harus membuat soal. Ini klik soal. Nih, kemudian klik tambah soal. Ini soal yang pertama. Soalnya ditulis di sini. Kemudian ini pilihan optionnya. Ini ada 5 option, tapi biasanya kita membuat pilihan ganda itu hanya 4. Jadi A, B, C, D. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kalau membuat soal manual, siapkan Word-nya. Disiapkan soalnya, soal panjenengan, file dalam bentuk Word. Ya, saya kebetulan sudah saya siapkan di sini. Nih, nih ada beberapa soal ini. Nih, saya sudah menyiapkan file untuk soal tugas pilihan ganda. Ini saya buka. Ini kebetulan saya sudah menyiapkan soal tugas pilihan ganda ya. Tinggal panjenengan blok, kemudian di copy, di blok, di copy, kemudian kembali ke sini, Chrome, di paste. Kemudian oke. Sudah tampil soalnya ya, tanpa ada nomor ya, nomornya dihilangkan kalau ada nomornya. Kemudian pilihan jawabannya apa? Ini dihilangi, langsung aja, langsung jawaban. Option ABC nya dihilangi, copy, lanjut ke pilihan B, ini di paste. Oke, selanjutnya pilihan C, di copy, paste di sini, di paste lagi. Oke, selanjutnya pilihan D, ambil di sini, ya, paste. Oke ya. Selanjutnya bagaimana cara penelitian kunci jawabannya? Seumpamanya soal ini
ini jawabannya B, berarti panjenengan titik di sini. Ini B, diklik B ya. Nih, otomatis jawaban yang benar adalah B. Jadi A salah, C salah, dan D salah, dan seterusnya. Selanjutnya simpan pertanyaan. Kita tunggu, masih loading. Ini satu soal sudah kita buat. Selanjutnya tambah pertanyaan. Nih, tambah pertanyaan. Oke. Kalau mau manual lagi monggo. Nah, ditulis di sini 02. Di blok, di copy. Langsung kontrol V, bisa kontrol V. Kemudian jawabannya kontrol V, oke. Jawabannya ini oke. Selanjutnya C. Oke. Selanjutnya jawaban terakhir, copy. Oke ya. Selanjutnya jawabannya, penelitian jawaban. Kita lihat pertanyaan ini, jawaban yang benar yang mana. Nih, kita lihat ya, umpamanya jawabannya A yang benar, berarti di titik jawaban A yang benar. Nih, sudah diklik ya. Kalau umpamanya B ya diklik B. Nah, A-nya kosong ini. Kebetulan saya ngeklik jawaban yang benar adalah A. Nah, ini sudah. Selanjutnya simpan pertanyaan. Masih loading. Kita tunggu. Oke Bapak Ibu sekalian ya. Saya sudah membuat 2 soal. Selanjutnya kalau 5 soal ya tambah terus sampai 5. Kalau soalnya 20 tambah terus sampai soalnya 20. Itu cara membuat soal pilihan ganda ya. Selanjutnya klik tugas, kita lihat hasil kita ada enggak. Ini hasilnya. Jadi setelah klik tugas, ini hasil kita tadi membuat soal ya. Ini soal pilihan ganda. Oke. Nah, soal pilihan ganda ini tidak hanya tugas, bisa penilaian harian, bisa PTS, nanti kalau ada PTS juga bisa pas ya. Jadi membuat tugas dalam bentuk pilihan ganda ini bisa soal ulangan harian, soal PTS, dan soal pas ya. Udah. Kalau seumpama sudah membuat soal dan hari ini dikirim ke anak, maka klik terbitkan. Nih, klik terbitkan. Nih, terbitkan ya. Oke Bapak Ibu sekalian, sementara ini saya tidak klik ya. Ini tidak saya klik. Saya lanjutkan untuk membuat soal isi ya.
tadi soal pilihan ganda, ya, karena membuatnya kemarin, ya, dan hari ini pembelajaran, ya, maka harus diterbitkan. Saya membuatnya kemarin, ya, tuh. Sekarang saya membuat soal isi uraian, tadi soal pilihan ganda, sekarang soal uraian. Ini tambah tugas, klik tambah tugas. Nah, selanjutnya materinya apa? Kalau di sini ulangan harian, tulis ulangan harian. Kalau di sini penilaian tengah semester, tulis, ya. Kalau di sini penilaian akhir tahun, ya ditulis akhir semester, tulis di sini. Nah, kebetulan tugas yang dikirim berarti tugas dalam materi apa ditulis di sini. Kemudian pilih pelajaran, ya, pilih kelas, klik semua kelas yang dituju, yang diberi tugas. Selanjutnya ini sekedar himbauan di sini. Himbauan, ya, digarap kanthi becik. Kemudian jumlah soalnya monggo 3 atau 5 terserah. Umpamanya saya buat 3 soal, kemudian acak apa berurutan, monggo semua apa 1 soal, 5 soal langsung ditampilkan, atau berapa, monggo 10 soal. Kemudian durasinya umpamanya 10 menit, ya, karena 3 soal. Kemudian nilainya disampaikan anak bisa melihat nilai, diklik ini 2, ini salah satu di antara 2 ini. Kalau saya ini pilih yang tidak ditampilkan. Kemudian kapan diterbitkan, ditulis di sini, ditutup, sama kayak tadi, ya. Ya, terserah ini, monggo bisa 1 bulan, bisa 1 minggu, 2 minggu, atau bisa 1 jam, monggo dihitung sendiri, dititik sendiri di sini, kemudian simpan, ya. Setelah simpan, di sini ada nih, ini hasilnya, ya. Untuk membuat soal, klik tugas, ya, ini soal esai di sini, ya. Selanjutnya bagaimana membuat soalnya? Klik soal, nih, klik tambah pertanyaan. Nah, ini sama kayak tadi, ya, ketika panjenengan membuat soal pilihan ganda, hanya ini soal uraian, maka tidak ada option A, B, C. Anak-anak menjawabnya dalam bentuk uraian, ya. Gimana cara membuatnya? Siapkan lagi soal uraian, ya, siapkan soal uraian. Ya, kebetulan saya sudah menyiapkan, ya, tadi soal uraiannya. Ini soal uraian, ya, bisa langsung panjenengan upload, tapi dalam bentuk JPG, bisa langsung ditulis di sini, ya. Ini ditulis, langsung di copy, ya, copy, kemudian ditaruh di sini, ya, paste. Oke, ya. Wang Sulono pitakon iki kanthi perintahnya dulu, baru di enter, ya. Nih, selanjutnya soal nomor 1, atau langsung di copy semua, sekalian ininya di copy, kembali ke Smart School, di paste lagi. Oke, ya, ini Bapak Ibu, ya, ini soal uraian, ya. Kemudian simpan pertanyaan dan seterusnya, ya.
kalau hanya satu, ya. Ini soal nomor 1 umpamanya, atau diulangi nomornya sama seperti yang tadi, ya. Nih, simpan pertanyaan, ya. Oke, tahu langsung soal nomor 1. Oke, nih, tambah pertanyaan. Selanjutnya Bapak Ibu tulis di sini pertanyaannya apa. Selanjutnya Bapak Ibu siapkan filenya. File soal uraian bisa di Word, buka Word-nya, kebetulan sudah saya siapkan di sini. Soal nomor 1 ini kita copy. Oke, kita copy di sini. Paste, kemudian paste lagi. Oke, ini soal nomor 1. Kemudian simpan. Oke, soal nomor 1 sudah. Selanjutnya bagaimana untuk melanjutkan soal nomor 2? Nih, 2 copy. Ya, copy, paste. Oke, simpan pertanyaan. Melanjutkan soal nomor 3, tambah pertanyaan. Copy lagi di Word ini. Copy. Kemudian ke Chrome. Paste. Paste lagi. Oke. Selesai, simpan pertanyaan. Simpel sekali untuk soal uraian. Nah, sudah 3 soal. Kalau sudah begini bagaimana? Klik tugas. Apa berhasil kita membuat soal uraian? Nah, ini sudah berhasil, ya. Oke. Kalau seumpama panjenengan membuat tugas itu dalam bentuk file, upload file, maka ini yang diklik. Jadi anak-anak hanya mengupload, ya, tugas panjenengan di sini, ya. Klik tugas upload, materinya apa, kemudian mata pelajarannya apa, penelitian kelas berapa, tugas itu dikirim. Nah, ini langsung di sini, ya. Umpamanya tugas ini saja saya copy, ya, tugas ini saya copy. Langsung di sini Bapak Ibu, copy paste, copy, langsung paste. Oke, ini Ctrl V langsung muncul, ya. Nih, selanjutnya, ya, saya milih jangan ditampilkan, waktunya dipilih, ya, saya samakan seperti tadi, saya samakan, simpan. Nih, simpan, ya. Kalau seumpamanya tidak menulis soal ini di sini kemudian dalam bentuk gambar, bisa. Ini image diupload, ya. Ini umpamanya saya hapus, saya ngupload soal dalam bentuk gambar, contoh, ya, yang tadi kan langsung nulis di sini manual. Sekarang saya membuat soal itu dalam bentuk gambar di sini. Image diklik, selanjutnya browse diklik, ya. Kemudian klik upload, ya. Sama seperti tadi ketika jenengan ngupload gambar, klik select,
kemudian cari gambarnya di mana, gambar JPG, dicari. Kebetulan saya sudah menyiapkan tadi. Ini, umpamanya inilah. Klik sekali, kemudian open. Nah, ini. Selanjutnya kalau sudah ada gambar JPG ini muncul, diklik slide. Selanjutnya kalau sudah muncul gambar ini, ya, sekali lagi, kalau sudah muncul gambar ini, maka panjenengan klik upload. Kemudian ini klik soal yang diambil tadi, sudah tampak langsung. Kalau sudah tampak besar begini, langsung klik slide, kemudian klik OK. Ya, selanjutnya simpan. Inilah soal upload yang mana soalnya tidak menulis manual, tapi dalam bentuk gambar JPG. Jadi nguploadnya melalui ini. Selanjutnya kalau sudah penelitian ini dan seterusnya, simpan. Ini saya simpan, klik simpan. Bapak Ibu, saya berhasil membuat tugas dalam bentuk soal pilihan ganda, soal uraian, dan soal upload. Ya, nih. Jadi panjenengan bisa membuat tugas, mengirim tugas, ya, tugas tersebut dalam bentuk pilihan ganda, dalam bentuk uraian, dan dalam bentuk upload. Menu ini berlaku pemberian penilaian ulangan harian, pemberian penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester dan akhir tahun. Ya, di samping pemberian tugas, bisa menu ini dipakai untuk pemberian soal penilaian ulangan harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya sudah membuat 3 jenis soal: pilihan ganda, uraian, dan soal uploadan. Ya, bagaimana kemudian cara mengirim siswa? Cara mengirim siswa cukup klik terbitkan. Ya, jadi setelah membuat soal jadi begini, maka klik terbitkan. Ya, tuh. Kalau belum diterbitkan, belum diklik ini, anak-anak tidak bisa melihat soal panjenengan. Ya, belum bisa mengerjakan. Tidak ada tampilan mulai mengerjakan, tapi ada soalnya. Ya, ada menu ini, tapi anak-anak belum bisa mulai mengerjakan. Ya, makanya harus diterbitkan biar anak bisa mengerjakan. Gitu. Ya. Bapak Ibu, ini 3 bentuk soal akan saya terbitkan ke anak-anak. Ya, bagaimana nanti cara anak-anak mengerjakan akan saya perlihatkan. Ya, sekarang gurunya lagi kirim tugas ke siswa. Ini caranya harus diterbitkan. Klik terbitkan. Ya, nih. Jadi dalam 1 hari saya mengirim tugas dalam bentuk tugas soal pilihan ganda. Ini saya terbitkan. Udah. Nih. Jadi ada, setelah diklik terbitkan maka ada menu tutup dan seterusnya. Ya. Ini berarti anak ketika mengerjakan, kemudian pada akhirnya selesai mengerjakan, maka anak
hanya bisa sekali mengerjakan soal panjenengan, ya. Jadi siswa hanya bisa sekali mengerjakan, tidak bisa 2 kali atau lebih, ya. Seandainya anak tersebut kemudian remedi, ya, remedi atau merasa anak itu merasa mengerjakan tapi habis waktunya belum sampai mengklik selesai mengerjakan, berarti dia tidak tersimpan jawabannya. Seandainya panjenengan mau mengulang anak tersebut, ya, mengulang lagi, maka panjenengan harus klik tutup ini, ya, diklik, ya, diklik semua, ya. Nih, pamannya anak mau mengulang lagi, maka cukup jenengan klik tutup, ya, diklik tutup ini. Nih, berkenan anak itu bisa mengulang lagi, maka klik tutup. Selanjutnya setelah klik tutup, panjenengan edit, klik edit, ya, klik edit, kemudian membuat pengaturan waktu lagi, ya. Ini penitian waktu lagi dirubah biar anak bisa mengerjakan, ya. Waktunya diperpanjang. Kalau tadi jam 21 maka diperpanjang, atau tanggal 8 sampai tanggal 8 waktunya diperpanjang, ya. Jadi diundur 1 hari lagi. Kemudian klik update. Nih, setelah mengedit, ya, waktunya, ya, setelah mengedit waktunya, maka diterbitkan lagi. Berarti anak yang tadi mau mengulang mengerjakan tadi biar bisa mengerjakan yang kedua kali. Nih, klik terbitkan. Kalau memang Bapak Ibu tidak berkenan untuk siswa mengulang mengerjakan yang kedua kali, maka ya enggak apa-apa, panjenengan jangan terbitkan, ya. Itu Bapak Ibu, ya, bisa dipahami untuk pengiriman soal dan pembuatan soal pada menu tugas. Nih, selanjutnya Bapak Ibu, saya akan menjelaskan bagaimana membuat tugas ganda dan tugas uraian. Ini 2 ini, ya, bisa lebih cepat, tidak satu persatu. Kalau tadi saya berikan contoh, ya, pembuatan soal di tugas ganda dan tugas uraian itu satu-satu copy pastenya. Bagaimana kalau seandainya langsung 50 soal kita upload di menu ini untuk mempercepat. Jadi membuatnya tidak satu-satu, dengan catatan soal tersebut dalam bentuk tulisan, tidak ada gambar, ya. Kalaupun ada gambar, nanti uploadnya akan manual. Jadi yang tulisan bisa masuk, tapi untuk gambar tidak masuk. Tinggal nanti soal mana yang akan ditambah dengan dalam bentuk gambar, ya. Jadi saya berikan contoh, umpamanya saya membuat soal ini, saudara dikirim kepada kelas mana saja soal itu, umpamanya di kelas 9A sampai F, terserah panjenengan sesuai dengan mapel yang diampuh, ya.
Kemudian di sini perintah himbauan, terserah monggo digarap kanthi trep namanya. Ini sekedar himbauan saja. Beberapa soal yang panjenengan nanti kirim ke anak ya, sama seperti tadi, berapa menit, umpamanya 20 menit waktunya, monggo diatur sendiri. Banyak tanggal 7 jam 10 sama tanggal 7 dan berakhir malam hari, monggo terserah. Kalau berakhir pukul 12 juga ini harus diganti ya. Perhatikan penulisannya ya, harus betul, harus benar sesuai dengan contoh ini. Klik simpan ya, klik simpan. Selanjutnya kita lihat. Nah ini yang harus kita tambah soalnya. Klik soal, sama seperti yang tadi. Ini sudah muncul di atas ini. Kemudian bagaimana supaya biar cepat mengimportnya? Jadi soal 1 sampai 50 langsung diimport. Ya, coba kita lihat. Ya. Ini harus diklik ini, import Excel. Masih loading. Nah, ini pengambilan file Excel. Jadi import Excel. Nah, seperti ini. Ini dalam bentuk Excel ini. Seperti contoh ini. Jadi urutannya A ini pertanyaan. Ya, di kolom B ini pilihan A, pilihan jawaban A, kemudian di kolom C pilihan jawaban B, di kolom D pilihan jawaban C, di kolom E pilihan jawaban D, dan di kolom F pilihan jawaban E, dan kolom G kunci ya, penitian kunci. Jadi pertanyaan ini jawabannya apa yang betul ditaruh di sini. Umpamanya B ya B, kemudian pertanyaan ini kalau jawabannya A, kalau pertanyaan yang selanjutnya jawabannya apa, dan seterusnya sampai soal 50 ya, sampai paling bawah. Jadi ini format Excelnya. Nah, syaratnya harus dalam bentuk tulisan. Kalau gambar ditinggal aja dikosongi. Umpamanya pertanyaannya dalam bentuk gambar, ini dikosongi, kemudian ini ditulis dalam bentuk tulisan ya. Kemudian Bapak Ibu, biasanya kita hanya memakai pilihan option A sampai D. Bagaimana kemudian yang E, pilihan E tetap ini ditulis, yang ini dikosongi ya, jangan ditulis, ini tetap kosong saja ya, anggap tidak ada jawaban. Nanti muncul di soal anak-anak itu hanya 4 option jawaban A sampai D ya, ini tidak muncul. Jadi jenengan siapkan file Excel, kemudian choose file di sini, ambil filenya di sini. Kami contohkan, kebetulan saya sudah menyiapkan filenya. Ini kita klik, ini file Excel, ini Excel. Kita buka. Ini sini tadi kolom A pertanyaan, berarti ditulis pertanyaan. Kemudian pilihan A, pilihan B, pilihan C, pilihan D, pilihan E, dan kunci. Nih.
Kita lihat di Smart School, pertanyaan pilihan A, B, E, dan ini kunci G. Di kolom G kuncinya. Kembali ke Excel. Oke, ini nih, jadi soalnya harus di Excel kalau mau import seluruh soal, mulai soal 1 sampai 50 ya. Pak, saya sebenarnya soal saya di Word ya, langsung di copy paste aja di sini ya, tapi formatnya harus jawaban menyamping. Biasanya jawaban di Word itu ke bawah ya, ke bawah ya, drop down. Ini harus menyamping ya. Kebetulan saya sudah siapkan soal yang jawabannya menyamping, tinggal copy paste saja ya. Mana ini ini Bapak Ibu, saya sudah membuat soal di Excel. Ini soalnya, kemudian jawabannya menyamping. Nah, ini pilihan E kok tetap kosong, dikosongi saja, kemudian jawabannya. Nah, file ini akan kita upload nanti, akan kita upload. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, saya sudah membuat soal di Excel. Ini pertanyaannya, soalnya 5 soal, 5 butir soal. Ini soalnya, kemudian jawabannya menyamping. Nah, pilihan E kosong, saya kosongi, kemudian jawabannya ini, jawaban yang benar ini. Jadi soal nomor 1 jawabannya B. Soal nomor 1 jawabannya B. 2 do ya. 3 jawabannya B. 4 jawabannya A. 5 jawabannya do. Dan seterusnya nanti sampai soal 60, sampai soal 40 dan seterusnya ya. Selanjutnya Bapak Ibu, ini akan kita upload ya. Kita upload di Smart School. Di sini choose file ya. Ambil file ya. Di flash disk tadi saya naruhnya ini, kita klik sekali saja, kemudian open. Kalau diklik 2 kali tanpa harus open ya. Kita klik open. Nah, ini filenya sudah ada di sini. Selanjutnya bagaimana? Klik import. Nah, ada tulisan banyak begini, panjenengan jangan bingung, di reload saja. Continue, klik ini, kemudian continue. Kalau masih tetap tidak bisa, back. Ini di back. Selanjutnya, kalau sudah tampil beranda panjenengan ya, panjenengan reload. Kemudian klik tugas. Nah, akan tampil di sini Bapak Ibu soal panjenengan. Ya. Semua soal ya. Semua soal. Dari nomor 1 sampai nomor ini. Ini numpuk ternyata. Saya kemarin sudah upload Excel, ternyata nih saya 3 kali ngupload, makanya 15 nomor ini. Oke, jadi itu lebih mudah Bapak Ibu. Siapkan saja import Excel, siapkan soal di file Excel ya. Penulisannya menyamping. Jadi yang di kolom A adalah soal, kemudian kolom B jawaban A, kolom C jawaban B, kolom do jawaban C, dan kolom E jawaban do. Kemudian kolom F kosong, kolom G kunci
jawaban. Begitu Bapak Ibu sekalian cara membuat soal pilihan ganda dan soal uraian. Ini soal pilihan ganda dan uraian saja yang bisa diupload memakai import Excel. Ya, saya ulangi, ini untuk mengimport Excel hanya bisa dilaksanakan di soal pilihan ganda dan soal uraian. Begitu Bapak Ibu, ini saya kira sudah jelas bagaimana cara membuat tugas pilihan ganda, tugas uraian, dan tugas upload. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa belajar, bisa lebih mudah dalam memahami video tutorial ini dengan baik. Bagaimana caranya membuat link YouTube? Bapak Ibu bisa perhatikan penjelasan saya berikut ini. Panjenengan buka YouTube, ya, buka YouTube. Ini saya buka YouTube. Nih, tulis saja, ngetik YouTube. Ini YouTube, langsung enter. Nih, kemudian klik YouTube. Nah, oke. Sudah terbuka semua. YouTube di dunia maya, di awang-awang. Oke. Selanjutnya bagaimana? Kalau sudah terbuka begini, panjenengan harus sign in. Ya. Login di sini. Ya, di atas kanan ya, laptop panjenengan, komputer panjenengan ada sign in ini di sini, atau bisa melalui sini, ya bisa. Nih, saya coba di atas kanan atas, saya klik, saya login di sini. Jadi login YouTube itu login rumah panjenengan, rumah YouTube panjenengan. Kemudian klik ini yang bawah. Karena panjenengan login pakai user panjenengan sendiri, maka harus memakai yang bawah. Ya, nih saya klik. Di sini tulis user panjenengan. Umpamanya saya memakai email saya. Kebetulan sudah ada di sini, ya, panjenengan tulis saja sudah email panjenengan, ya, tulis, ya, tulis email panjenengan. Kemudian next atau berikutnya, kalau memang laptop panjenengan itu dalam bentuk bahasa Indonesia, ya, next, klik. Masukkan password panjenengan, dimasukkan. Setelah masukkan password, klik next. Ya, oke. Ini rumah YouTube panjenengan sendiri ini, Bapak Ibu. Di sini, ya. Nih. Selanjutnya kalau sudah masuk rumah YouTube panjenengan semua, masuk YouTube Bapak Ibu sekalian, ini rumah YouTube Bapak Ibu, maka kursor arahkan ke kanan atas. Di sini ada gambar kamera ini, ya, kamera video, ya, kamera shot, kamera syutingan. Ini diklik, ya. Diklik, arahkan kursor ke bawah pas di upload video ini. Selanjutnya diklik, ya, upload video, diklik. Saya klik ini, oke, loading.
ya. Selanjutnya ada tampilan begini. Apa yang Pak panjenengan lakukan untuk bisa mengambil file video, klik select file. Ini mencari file panjenengan di mana. Contoh ini kalau saya kebetulan sudah punya, ini sekedar contoh Bapak Ibu ya. Nih, saya umpamanya mau mengambil file video saya. Ini file video ya, saya yang sudah saya buat ya ketika pembelajaran daring di semester 1 kemarin ya. Ini saya klik, kemudian saya open ya. Kita tunggu. Oke, nah ini Bapak Ibu akan dibawa ke sini. Selanjutnya ini filenya, kursornya ya digeser ke atas. Di sini ada menu 2, yes it's made for kids. Jadi yes untuk anak-anak ya, karena pembelajaran itu bisa dibaca oleh anak-anak. Kalau umpamanya yang video yang tidak baik, maka ditulis no, karena ini video ya kepentingannya untuk pembelajaran, jadi tujuannya baik, maka saya klik yes ya untuk anak-anak, dan klik next atau berikutnya. Ini di pojok kanan bawah ini harus diklik, saya klik next. Nah, nih selanjutnya kalau sudah klik next ya, tahap kedua ini nanti birunya sampai sini. Tahap untuk menuju tahap 3, maka panjenengan harus klik next lagi ya. Kalau sudah birunya 3 ini, maka panjenengan bisa save of publish. Ini disimpan, bisa dipublish untuk hanya privasi panjenengan sendiri bisa. Kalau di anak-anak atau masyarakat umum bisa melihat video panjenengan, maka dipublish. Kalau umpamanya untuk privasi kepentingan sendiri, maka bisa ini diklik ya, supaya video bisa dilihat orang banyak, maka ini diklik. Kalau hanya panjenengan sendiri yang bisa melihat, maka diklik privat ya. Nih kebetulan ini biar bisa dilihat orang banyak, saya klik ini, kemudian publish, klik publish. Oke, selesai Bapak Ibu mengupload video panjenengan ya. Jadi sudah selesai mengupload video panjenengan. Ini sekedar contoh saja karena ini KB-nya banyak, jadi masih loading. Ini nanti akan muncul gambar seperti ini ya. Ini gambar seperti ini. Jadi kalau mengupload satu video, maka di sini ada satu gambar ini, satu video. Kalau besok ngupload lagi, bertambah 2. Besoknya ngupload lagi, maka bertambah lagi. Begitu Bapak Ibu. Ini saya kira sudah jelas bagaimana cara membuat tugas pilihan ganda, tugas uraian, dan tugas upload. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa belajar, bisa lebih mudah dalam memahami video
tutorial ini dengan baik. Kurang lebihnya Bapak Ibu saya mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan pembelajaran daring ini dengan baik, dengan lancar, tanpa ada halangan. Terima kasih, dan saya akhiri. Tetap semangat dalam pembelajaran. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan engkau yang selalu mencari dan menelponku, dering darimu tak ada lagi. Walau kau menghapus, menghempas diriku, mengganti cintaku, semua tak mampu hilangkan cinta yang telah kau beri. Walau kau berubah, aku kan bertahan di sepanjang waktuku. Biarkan aku mencintaimu dengan caraku. Tak mengerti mengapa engkau membisu. Kau tak lagi sama, engkau bukan engkau. Sampai aku ragu untuk menelponmu. Mengertikah kamu? Aku rindu kamu. Walau kau menghapus, menghempas diriku, mengganti cintaku,